Hai, sebelum ke ceritanya klik like, subscribe, dan jangan lupa bagikan ke sosial media kamu ya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 9. Kami diajak tur keliling Rusia oleh orang cebol charter seperti biasa. Sadie melompati beberapa detail penting, seperti bagaimana Walt dan aku nyaris tewas saat berusaha menemukannya. Tidak menyenangkan, terbang ke Museum Brooklyn. Kami harus bergelantungan pada seutas tali di bawah perut si Griffin seperti sepasang Tarzan, menghindari polisi, petugas gawat darurat, pegawai pemerintah kota, dan beberapa wanita tua yang mengejar kami dengan payung sambil berteriak, "Itu dia burung kolibrinya. Bunuh!" Setelah kami berhasil membuka portal, aku ingin membawa Freyak bersama kami, tetapi gerbang yang berupa pusaran pasir membuat Freyak ketakutan. Jadi, kami terpaksa meninggalkannya. Ketika kami tiba di London, monitor-monitor televisi di etalase toko menampilkan rekaman gambar stasiun Waterloo terkait kekacauan aneh di dalam stasiun yang melibatkan hewan-hewan lepas dan angin topan. Wah, kira-kira siapa ya itu? Kami menggunakan jimat Walt untuk Shu, Dewa Udara, guna memanggil kumparan angin dan melompat ke jembatan Waterloo. Tentu saja kami mendarat tepat di tengah-tengah pasukan anti huru-hara bersenjata lengkap. Untung saja aku ingat mantra penidur. Lalu, akhirnya, kami siap menyerang dan menyelamatkan Sadie, dan dia berada di dalam limusin yang disetiri oleh orang cebol buruk rupa yang mengenakan pakaian renang, dan dia menuduh kami terlambat. Jadi, ketika dia memberitahu kami bahwa si cebol akan mengantar kami ke Rusia, aku berpikir terserahlah. Kami pun masuk ke mobil. Limusin itu meluncur melewati Westminster sementara Sadie, Walt, dan aku bertukar cerita. Setelah mendengar apa yang dialami Sadie, aku tidak terlalu menyesali hari yang kualami. Mimpi mengenai Apopis dan ular berkepala 3 di ruang belajar sama sekali tidak terasa semengerikan dewa-dewi yang mengambil alih tubuh kakek nenek kami. Aku tidak pernah terlalu menyukai kakek dan nenek, tetapi tetap saja aku juga tidak percaya sopir kami adalah Bess. Ayah dan aku sering mentertawai gambar-gambarnya di museum matanya yang menonjol, lidahnya yang bergoyang, dan tubuhnya yang tidak terlalu tertutup. Konon, dia bisa menakuti hampir segala sesuatu arwah, iblis, bahkan dewa-dewi lain yang menyebabkan rakyat jelata di Mesir mencintainya. Bess menjaga orang-orang cebol, dan itu bukan guyonan orang cebol. Dalam wujud nyata, dia tampak persis seperti gambarnya, hanya saja berwarna, lengkap dengan baunya. Kami berutang budi kepadamu, kataku. Jadi, kau teman Bast? Kedua telinganya memerah. Ya, tentu. Dia kadang-kadang meminta bantuanku. Aku berusaha membantu. Aku punya perasaan ada sejarah yang tidak ingin disinggung-singgungnya. Ketika harus bicara denganku, ujarku, dia memperingatkan bahwa sebagian dewa mungkin akan mencoba menghalangi kita membangunkan Ra. Sekarang, kurasa kita tahu siapa saja. Sadie mendesah. Kalau mereka tidak suka rencana kita, kirim saja SMS marah-marah. Nehbet dan babi nyaris mencabik-cabikku. Wajah Sadie sedikit hijau. Kambet bootsnya berlumuran sampo dan lumpur, sementara pada bahu jaket kulit favoritnya terdapat noda yang secara mencurigakan terlihat seperti kotoran burung bangkai. Meski begitu, aku terkesan dia masih sadar. Ramuan itu sulit untuk dibuat dan lebih sulit lagi digunakan. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk menyalurkan sihir sebesar itu. Kau tadi hebat, kataku kepadanya. Sadie menatap jengkel pisau hitam di pangkuannya pisau upacara yang diberikan Anubis kepadanya. Aku pasti sudah mati kalau bukan karena Bess. Ah. Tidak, kata Bess. Ya, baiklah, mungkin memang begitu. Tapi, kau akan mati dengan penuh gaya. Sadie membalik pisau hitam aneh itu seolah dia mungkin menemukan instruksi tertulis pada benda tersebut. Itu Nedjeri, aku berkata, belati ular. Para pendeta menggunakan itu untuk upacara pembukaan mulut, sambung Sadie. Tapi, bagaimana hal itu akan membantu? Tidak tahu, aku mengakui. Bess? Ritual kematian. Aku mencoba menghindarinya. Aku menatap Walt. Benda sihir adalah keahliannya, tetapi sepertinya dia tidak menaruh perhatian. Sejak Sadie menceritakan pembicaraannya dengan Anubis, Walt menjadi sangat pendiam. Dia duduk di sebelah Sadie, memain-mainkan cincinnya. Kau baik-baik saja? Aku bertanya kepadanya.
Ya, hanya sedang berpikir. Dia melirik Sadie. Soal Bloody Jerry, maksudku. Sadie menarik-narik rambutnya, seolah tengah mencoba menciptakan tirai antara dirinya dan Walt. Ketegangan di antara mereka berdua begitu pekat, sampai-sampai aku ragu sebilah pisau sihir sekalipun bisa menembus ketegangan itu. Anubis sialan, gumam Sadie. Aku bisa saja mati. Dan, dia sama sekali tidak peduli. Kami berkendara dalam diam selama beberapa saat setelah itu. Akhirnya, Bess membelok ke jembatan Westminster dan berbalik kembali menyusuri sungai Thames. Sadie mengerutkan kening. Kemana kita pergi? Kita butuh portal. Semua artefak terbaik berada di British Museum. Ya, ujar Bess. Dan, para penyihir lain tahu itu. Penyihir lain? Tanyaku. Nak, Dewan Kehidupan punya cabang di seluruh penjuru dunia. London adalah nome ke-9. Dengan semua peristiwa di Waterloo, Nona Sadie baru saja mengirim sinyal api besar yang memberitahu para pengikut Desjardins, aku di sini. Kalian boleh bertaruh mereka sedang memburu kalian sekarang. Mereka pasti menjaga museum kalau kalian lari ke sana. Untungnya, aku tahu tempat lain untuk membuka portal. Digurui oleh seorang cebol. Seharusnya terpikir olehku bahwa ada penyihir-penyihir lain di London. Dewan Kehidupan ada di mana-mana. Di luar perlindungan rumah Brooklyn, tak ada satu benua pun yang aman bagi kami. Kami meluncur melewati London Selatan. Pemandangan di sepanjang jalan Camberwell nyaris semuram pikiranku. Deretan apartemen batu bata kumuh dan toko-toko berharga sewa murah menghiasi jalan. Seorang wanita tua membersut ke arah kami dari tempat pemberhentian bus. Di pintu masuk sebuah toko bahan makanan Asda, beberapa pemuda bengis memandangi Mercedes ini seolah ingin mencurinya. Aku penasaran apakah mereka adalah dewa atau penyihir yang menyamar karena sebagian besar orang tidak melihat mobil ini. Tak bisa kubayangkan kemana Bess akan membawa kami. Daerah ini tidak seperti jenis lingkungan tempat kita menemukan banyak artefak Mesir. Akhirnya, sebuah taman besar menghampar di sebelah kiri kami, padang-padang hijau berkabut, jalan setapak 3 lajur, dan puing-puing dinding mirip saluran air yang tertutup tanaman rambat. Tanahnya melandai ke atas menuju sebuah puncak bukit bermenara radio. Bess melompati tepian aspal dan mengendarai mobil melintasi rumput, merubuhkan papan bertuliskan dilarang menginjak rumput. Malam itu mendung dan gerimis. Jadi, tidak banyak orang di sekitar situ. Beberapa pejalan kaki di jalan setapak dekat situ bahkan tak menatap ke arah kami. Kita mau kemana? Aku bertanya. Lihat dan pelajari, Nak, kata Bess. Dipanggil Nak oleh seorang pria yang lebih pendek dariku terasa agak mengganggu, tetapi aku menutup mulut. Bess meluncur menaiki bukit. Di dekat puncak bukit, terdapat tangga batu selebar kira-kira 9 meter, dibangun di tepian bukit. Tangga itu sepertinya tidak menuju kemana-mana. Bess menginjak rem dan kami pun meliuk berhenti. Bukit itu lebih tinggi daripada yang kuduga. Seluruh London terbentang di bawah kami. Kemudian, aku menatap tangga itu dengan lebih cermat. 2 sphinx terbuat dari batu yang sudah lapuk berada di kedua sisi tangga, mengawasi kota London. Masing-masing memiliki panjang sekitar 3 meter dengan tubuh singa dan kepala Fir'aun seperti biasa, tetapi keduanya terlihat benar-benar janggal berada di sebuah taman London seperti ini. Itu bukan sphinx sungguhan, ujarku. Bess mendengus. Tentu saja sungguhan. Maksudku, itu bukan berasal dari Mesir kuno. Sphinx-sphinx itu tidak cukup tua. Dasar pemilih, kata Bess. Ini tangga menuju Istana Kristal. Dulu, ruang pameran besar yang terbuat dari kaca dan baja seukuran katedral berada tepat di sini, di atas bukit ini. Sadie mengerutkan kening. Aku pernah membaca tentang itu di sekolah. Ratu Victoria menyelenggarakan pesta di sini atau semacamnya. Pesta atau semacamnya? Bess menggerutu. Itu adalah pameran akbar tahun 1851. Pertunjukan kekuatan Imperial Inggris, dan sebagainya. Mereka menyediakan manisan apel yang enak. Kau menghadirinya? Tanyaku. Bess mengangkat bahu. Istana itu terbakar pada tahun 1930-an, gara-gara beberapa orang penyihir bodoh tapi itu lain cerita. Yang tertinggal sekarang hanyalah segelintir relik, seperti tangga dan sphinx-sphinx ini. Tangga yang tidak menuju kemana-mana, ujarku.
Bukan tidak menuju kemana-mana, tukas Bess. Malam ini tangga itu akan membawa kita ke St. Petersburg. Walt duduk tegak. Ketertarikannya kepada patung tampaknya telah menyentakannya dari kemurungan. Tapi, kalau sphinx itu tidak berasal dari Mesir, katanya, bagaimana benda itu bisa membuka portal? Bess melemparkan cengiran lebar kepadanya. Tergantung apa yang kau maksud dengan berasal dari Mesir, nak. Semua kerajaan besar ingin meniru Mesir. Menaruh benda Mesir di sekitar mereka membuat mereka merasa penting, itu sebabnya ada artefak-artefak Mesir baru di Roma, Paris, London di mana-mana. Obelisk di Washington itu tolong jangan sebut yang itu, kata Sadie. Pokoknya, lanjut Bess, ini masih sphinx Mesir. Sphinx ini dibangun untuk menegaskan hubungan antara kerajaan Inggris dan kerajaan Mesir. Jadi, ya, benda-benda ini masih bisa menyalurkan sihir. Terutama kalau aku yang menyetir. Dan, sekarang. Dia menatap Walt. Mungkin sudah waktunya kau keluar. Aku terlalu kaget untuk mengatakan apa-apa, tetapi Walt menunduk seolah dia sudah menduga hal ini. Tunggu sebentar, kata Sadie. Kenapa Walt tidak bisa ikut dengan kita? Dia penyihir. Dia bisa membantu. Ekspresi Bess berubah serius. Walt, kau belum memberitahu mereka? Memberitahu kami soal apa? Desak Sadie. Walt mencengkeram jimat-jimatnya, seolah mungkin ada satu jimat yang bisa membantunya menghindari percakapan ini. Tidak ada apa-apa. Sungguh. Hanya saja, aku harus membantu di rumah Brooklyn. Lagi pula, menurut Jas. Walt bimbang, mungkin menyadari bahwa seharusnya dia tidak membawa-bawa nama Jas. Ya. Nada suara Sadie tenang dan membahayakan. Bagaimana keadaan Jas? Dia masih koma, jawab Walt. Amos bilang, dia mungkin akan bertahan, tapi bukan itu yang ku bagus, kata Sadie, aku senang dia akan pulih. Kalau begitu, kau harus kembali. Bagus sekali. Pergilah. Anubis bilang kami harus bergegas. Cara Sadie melontarkan nama Anubis saat itu tidak terlalu halus. Walt terlihat seperti habis ditendang Sadie di bagian dada. Aku tahu Sadie tidak bersikap adil terhadap Walt. Dari percakapanku dengan Walt di rumah Brooklyn, aku tahu dia menyukai Sadie. Apapun yang sedang mengganggunya, itu bukan hal romantis apapun dengan Jas. Di lain pihak, jika aku mencoba berpihak kepada Walt, Sadie pasti menyuruhku untuk tidak ikut campur. Bisa jadi aku malah membuat situasi antara Walt dan Sadie menjadi lebih buruk. Bukannya aku ingin kembali, Walt berhasil berkata. Tapi, kau tak bisa pergi bersama kami, tukas Bess dengan tegas. Sepertinya, aku mendengar kekhawatiran di dalam suaranya, bahkan rasa kasihan. Pergilah, nak. Tidak apa-apa. Walt mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sadie, mengenai ulang tahunmu, kau, barangkali tidak ingin hadiah lagi. Ini bukan pisau sihir, tapi aku membuatnya untukmu. Dia meletakkan seuntai kalung emas ke tangan Sadie. Pada kalung tersebut, terdapat sebuah simbol Mesir. Itu lubang keranjang basket di atas kepala Ra, ujarku. Walt dan Sadie sama-sama mengerutkan kening ke arahku, dan kusadari barangkali aku membuat momen ini tidak magis lagi bagi mereka. Maksudku, itu simbol yang mengelilingi mahkota Suryara. Ujarku. Lingkaran tanpa akhir. Simbol keabadian, kan? Sadie menelan ludah, seolah ramuan magis masih menggelegak di dalam perutnya. Keabadian? Walt menghunjamkan tatapan yang jelas-jelas berarti kumohon, berhentilah membantu. Ya, katanya, NG, ini disebut Shen. Aku hanya berpikir, kau tahu, kau sedang mencari Ra. Dan, hal-hal baik, hal-hal penting, seharusnya abadi. Jadi, mungkin itu akan membawa keberuntungan bagimu. Aku berniat memberikannya pagi ini, tapi, aku kehilangan nyali. Sadie menatap jimat yang berkilauan di telapak tangannya itu. Walt, aku tidak maksudku, terima kasih, tapi ingat saja bahwa aku tidak ingin pergi, katanya. Kalau kau butuh pertolongan, aku siap membantumu. Dia melirik ke arahku dan mengoreksi kata-katanya, maksudku kalian berdua, tentu saja. Tapi, sekarang, kata Bess, kau harus pergi. Selamat ulang tahun, Sadie, ucap Walt, dan semoga beruntung. Dia keluar dari mobil dan tersaruk-saruk menuruni bukit. Kami memandanginya sampai Walt hanya berupa sosok kecil dalam kegelapan.
Kemudian, dia menghilang ke dalam belukar. Dua kado perpisahan, gumam Sadie, dari dua cowok cakep. Aku benci hidupku. Dia memasang kalung emas itu di lehernya dan menyentuh simbol Shen. Bess memandang ke arah pepohonan tempat Walt menghilang. Anak yang malang. Lahir dalam keadaan tidak biasa. Tidak adil. Apa maksudmu? Tanyaku. Kenapa kau begitu ingin Walt pergi? Si cebol mengusap-usap janggutnya yang kasar. Bukan hakku untuk menjelaskan. Saat ini, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Semakin lama kita memberi Menshikov waktu untuk mempersiapkan pertahanannya, akan semakin sulit. Aku belum siap meninggalkan topik itu, tetapi Bess menatapku dengan keras kepala dan aku tahu aku tidak akan mendapat jawaban lagi darinya. Tak ada yang bisa terlihat begitu keras kepala seperti orang cebol. Jadi, Rusia, ujarku, dengan bermobil menaiki tangga kosong. Tepat sekali. Bess menekan pedal gas. Mercedes itu memorak-porandakan rumput serta mencipratkan lumpur dan meluncur menaiki tangga. Aku yakin kami akan mencapai puncak tangga dan tidak mendapati apa-apa selain as roda yang rusak, tetapi pada detik terakhir, sebuah portal berupa pusaran pasir membuka di depan kami. Roda-roda mobil kami meninggalkan tanah, dan limusin hitam itu melayang langsung memasuki pusaran. Kami menghantam trotoar di sisi seberang, membuat sekelompok remaja yang terkejut lari berhamburan. Sadie mengerang dan melepaskan kepalanya dari sandaran kursi. Tidak bisakah kita pergi kemanapun dengan mulus? Tanyanya. Bess menyalakan wiper mobil dan membersihkan pasir dari kaca depan. Di luar, suasana gelap dan bersalju. Bangunan-bangunan batu dari abad ke-18 berderet di sepanjang sungai beku yang diterangi lampu-lampu jalan. Di seberang sungai, bersinarlah bangunan-bangunan bak dongeng yang lain, kubah-kubah gereja keemasan, istana-istana berwarna putih, dan rumah-rumah besar penuh hiasan yang bercat biru dan hijau telur Paskah. Aku mungkin percaya kami telah mundur melintasi waktu 300 tahun jika tidak ada mobil, lampu-lampu listrik, dan tentu saja para remaja dengan tubuh bertindik, rambut dicat, dan memakai jaket kulit hitam yang meneriaki kami dalam bahasa Rusia dan memukul-mukul kap mobil Mercedes karena kami nyaris menabrak mereka. Mereka bisa melihat kita? Tanya Sadie. Orang Rusia, kata Bess dengan semacam nada kagum yang enggan, orang-orang yang sangat percaya tahayul. Mereka cenderung melihat sihir apa adanya. Kita harus berhati-hati di sini. Kau pernah ke sini sebelumnya? Tanyaku. Dia memberiku tatapan ya iyalah, kemudian menunjuk ke kedua sisi mobil. Kami mendarat di antara dua sphinx batu yang berdiri di atas tumpuan, keduanya terlihat seperti banyak sphinx lain yang pernah kulihat kepala manusia bermahkota yang berada di atas tubuh singa tetapi aku tak pernah melihat sphinx yang diselimuti salju. Apakah itu asli? Tanyaku. Artefak Mesir di wilayah paling utara sebelum kutub utara ditemukan, kata Bess. Dijarah dari Tebes dan dibawa ke sini untuk menghiasi kota kekaisaran Rusia yang baru, St. Petersburg. Seperti tadi ku bilang, semua kerajaan baru menginginkan sepotong Mesir. Anak-anak di luar masih berteriak-teriak dan memukuli mobil. Salah seorang di antara mereka menghantamkan botol ke kaca depan kami. NG, kata Sadie, haruskah kita pindah tempat? Tidak, sahut Bess. Anak-anak muda Rusia selalu nongkrong di sekitar Sphinx. Mereka sudah melakukannya selama ratusan tahun. Tapi, ini sudah tengah malam, kataku. Dan, salju turun. Apa aku sudah bilang bahwa mereka orang Rusia? Tanya Bess. Jangan khawatir, aku akan membereskannya. Dia membuka pintu mobil. Angin sedingin es berembus ke dalam Mercedes, tetapi Bess melangkah keluar tanpa mengenakan apa-apa kecuali celana renangnya. Anak-anak itu cepat-cepat melangkah mundur. Aku tak bisa menyalahkan mereka. Bess mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia, kemudian mengaum seperti singa. Anak-anak itu menjerit dan berlari. Wujud Bess terlihat beriak. Ketika kembali ke dalam mobil, dia sudah mengenakan mantel musim dingin yang hangat, topi dengan pinggiran terbuat dari bulu, dan sarung tangan berbulu lembut. Lihat, katanya. Percaya tahayul. Mereka tahu sebaiknya lari menjauhi dewa. Ya, dewa kecil berbulu yang mengenakan celana renang, Sadie berkomentar. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bess menunjuk ke seberang sungai, ke arah sebuah istana batu berwarna putih dan emas yang gemerlapan. Itu Hermitage, pertapaan.
Para pertapa tinggal di sana? Tanya Sadie. Bukan, tukasku. Aku pernah mendengar tentang tempat itu. Itu dulu Istana Sart. Sekarang menjadi museum. Koleksi Mesir terbaik di Rusia. Ayah pernah mengajakmu ke sana, ya? Tanya Sadie. Kukira kami sudah menyelesaikan masalah cemburu mengenai berkeliling dunia bersama ayah, tetapi sesekali hal itu muncul lagi. Kami tidak pernah ke sana. Aku berusaha tidak terdengar membela diri. Ayah mendapat undangan untuk berbicara di sana satu kali, tapi dia menolak. Bes terkekeh. Ayahmu pintar. Penyihir Rusia tidak mudah menerima orang luar. Mereka melindungi wilayah kekuasaan mereka dengan sengit. Sadie menatap ke seberang sungai. Maksudmu, markas besar Nome ke-18 berada di dalam museum itu? Di suatu tempat di sana, Bes membenarkan. Tapi, markas itu disembunyikan dengan sihir karena aku tak pernah menemukan pintu masuknya. Bagian yang sedang kalian lihat adalah istana musim dingin, bekas rumah Sart. Ada sekompleks rumah besar lain di belakangnya. Aku pernah mendengar bahwa diperlukan waktu 11 hari hanya untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam koleksi pertapaan. Tapi, kalau kita tidak membangunkan Ra, dunia akan berakhir 4 hari lagi, ujarku. Tinggal 3 hari sekarang, Sadie mengoreksi, kalau sudah lewat tengah malam. Aku meringis. Terima kasih sudah mengingatkan. Oleh sebab itu, lakukan tur singkat, kata Bes. Mulailah dengan bagian Mesir. Lantai dasar, museum utama. Kau tidak ikut bersama kami? Tanyaku. Dia tidak bisa, kan? Tebak Sadie. Seperti Bas tak pernah bisa memasuki rumah Desjardins di Paris. Para penyihir memantrai markas mereka untuk menangkal para dewa. Benar, kan? Bes membuat wajahnya menjadi lebih jelek lagi. Aku akan menemani kalian berjalan hingga jembatan, tapi aku tak bisa pergi lebih jauh lagi. Kalau aku menyeberangi sungai Neva dan terlalu dekat dengan pertapaan, aku akan menyalakan banyak alarm. Kalian harus menyelinap ke dalam, entah dengan cara bagaimana membobol masuk ke museum pada malam hari, Sadie menggerutu. Kita pernah sangat beruntung melakukan itu. Dan menemukan pintu masuk ke Nome ke-18. Dan, jangan sampai tertangkap hidup-hidup. Apa maksudmu? Tanyaku. Lebih baik tertangkap dalam keadaan tidak bernyawa? Sorot di mata Bes tampak suram. Pokoknya, percaya saja kepadaku. Kalian tidak ingin menjadi tawanan Menshikov. Bes menjentikan jari, dan tiba-tiba saja kami sudah mengenakan parka bulu domba, celana ski, dan sepatu bot musim dingin. Ayo, Malisi 4, katanya. Aku akan mengantar kalian ke jembatan Fort Sophie. Jembatan itu hanya berjarak beberapa meter, tetapi tampak seolah-olah lebih jauh. Maret jelas bukan musim semi di St. Petersburg. Kegelapan, angin, dan saljunya membuatku merasa lebih seperti berada di Alaska pada bulan Januari. Secara pribadi, aku lebih suka hari yang panas di gurun Mesir. Meskipun dengan pakaian hangat yang diciptakan Bes untuk kami, gigiku tak bisa berhenti bergemeletuk. Bes tidak terburu-buru. Dia terus melambatkan langkah dan memberi kami panduan tur sampai kukira hidungku akan copot gara-gara radang dingin. Dia bilang kami berada di Pulau Vasilevsky, di seberang sungai Neva di pusat St. Petersburg. Dia menunjukkan beraneka puncak gereja dan monumen, lalu ketika menjadi bersemangat, dia mulai bicara dalam bahasa Rusia. Kau pernah tinggal lama di sini, kataku. Dia berjalan dalam diam selama beberapa langkah. Sebagian besar sudah lama sekali. Itu bukan dia berhenti begitu mendadak, sampai aku menubruknya. Dia menatap ke seberang jalan, ke sebuah istana besar berdinding kuning terang dan atap berwarna hijau. Menyala pada malam hari dari balik pusaran salju, istana itu tampak tidak nyata, seperti gambar-gambar samar di aula zaman Nome pertama. Istana Pangeran Menshikov, Bes menggerutu. Suaranya penuh kebencian. Aku nyaris mengira dia akan meneriakkan beo kepada bangunan itu, tetapi dia hanya mengertakkan gigi. Sadie memandangiku, meminta penjelasan, tetapi aku bukan Wikipedia berjalan seperti yang dia kira. Aku tahu berbagai hal mengenai Mesir, tetapi Rusia. Tidak terlalu. Maksudmu, Menshikov seperti nama Vlad si bengek? Tanyaku. Dia salah satu keturunannya. Bes mengerutkan bibir dengan penuh kebencian. Dia mengucapkan sebuah kata Rusia yang aku berani bertaruh merupakan makian yang cukup buruk.
Sekitar tahun 700-an, Pangeran Menshikov mengadakan pesta untuk Peter yang Agung Tsar yang membangun kota ini. Peter sangat menyukai orang-orang cebol. Dia sangat mirip orang Mesir dalam hal itu. Dia menganggap kami ini membawa keberuntungan. Jadi, selalu ada beberapa orang cebol dalam istananya. Pokoknya, Menshikov ingin menghibur Tsar tersebut. Jadi, dia berpikir pasti lucu bila menampilkan pernikahan orang cebol. Dia memaksa kami berdandan, pura-pura menikah, dan menari ke sana kemari. Semua orang besar tertawa, mencemooh. Suaranya memelan. Bes menggambarkan pesta itu seolah baru terjadi kemarin. Kemudian, aku ingat bahwa pria kecil aneh ini adalah dewa. Dia sudah hidup beribu-ribu tahun. Sadie meletakkan tangan di bahu Bes. Aku ikut sedih, Bes. Pasti buruk sekali. Bes merengut. Para penyihir Rusia. Mereka senang menangkap dewa, memanfaatkan kami. Aku masih bisa mendengar musik pernikahan itu, dan Sat yang tertawa. Bagaimana kau bisa meloloskan diri? Tanyaku. Bes menatap marah kepadaku. Jelas aku telah mengajukan pertanyaan yang salah. Sudah cukup soal ini. Bes menegakkan kerahnya. Kita membuang-buang waktu. Dia terus melangkah maju, tetapi aku punya perasaan dia tidak benar-benar meninggalkan istana Menshikov. Mendadak saja, dinding-dinding kuning istana yang ceria dan jendela-jendelanya yang terang benderang tampak menyeramkan setelah 100 meter menembus angin yang sangat dingin, kami mencapai jembatan. Di sisi seberangnya, istana musim dingin berkelip-kelip. Aku akan membawa Mercedes ini mengambil jalan memutar yang jauh, kata Bes, menyusur ke jembatan berikutnya, dan mengitari bagian selatan pertapaan. Lebih kecil kemungkinannya mengungkap keberadaanku kepada para penyihir. Sekarang, kusadari mengapa dia begitu paranoid soal menyalakan alarm. Para penyihir pernah menangkapnya di St. Petersburg sebelum ini. Aku ingat apa yang pernah dikatakan Bes kepada kami di dalam mobil, jangan sampai tertangkap hidup-hidup. Bagaimana cara kami mencarimu kalau kami berhasil? Tanya Sadie. Setelah kalian berhasil, kata Bes, berpikirlah positif, nak, atau dunia akan berakhir. Benar, Sadie menggigil dalam balutan parkanya. Positif. Aku akan menemui kalian di Nevsky Prospect, jalanan utama yang berisi banyak toko, di selatan pertapaan. Aku akan berada di Museum Coklat. Museum apa? Tanyaku. Ya, itu bukan benar-benar museum. Lebih seperti toko tutup kalau sudah malam seperti ini, tapi pemiliknya selalu membukakan pintu untukku. Mereka punya apa saja yang terbuat dari coklat, set permainan catur, singa, kepala Vladimir Lenin si orang komunis? Tanyaku. Ya, Profesor Genius, kata Bes, si orang komunis, dalam wujud coklat. Jadi, biar ku perjelas, kata Sadie, kami akan membobol masuk ke Museum Nasional Rusia yang dijaga ketat, mencari markas rahasia para penyihir, mencuri gulungan berbahaya, lalu melarikan diri. Sementara itu, kau akan makan coklat. Bes mengangguk serius. Itu rencana yang bagus. Bisa saja berhasil. Kalau terjadi sesuatu dan aku tak bisa menemui kalian di Museum Coklat, jalan keluar kita adalah Jembatan Mesir, di sebelah selatan Sungai Fontanka. Belok saja dicukup, tukas Sadie, kau akan menemui kami di toko coklat itu. Dan, kau akan memberiku setas coklat untuk dibawa pulang. Titik. Sekarang, pergilah. Bes melemparkan senyum miring kepada Sadie. Kau boleh juga, nak. Dia berjalan dengan susah payah menuju Mercedes. Aku menatap istana musim dingin di seberang sungai yang setengah beku. Entah bagaimana, London tidak terasa suram dan berbahaya lagi. Apakah kita berada dalam masalah sebesar yang kupikir? Tanyaku kepada Sadie. Lebih, jawabnya. Ayo, kita bobol istana Tsar. 4. Rusia, anak-anak peni. 10. Seorang teman lama berwarna merah datang berkunjung charter memasuki pertapaan tidaklah sulit. Sistem keamanan modern tidak melindunginya dari sihir. Sadie dan aku harus menggabungkan kekuatan untuk melewati garis batas luar, tetapi dengan sedikit konsentrasi, tinta dan papirus, serta sejumlah energi yang diambil dari teman-teman dewa kami, Isis dan Horus, kami berhasil melakukan perjalanan singkat melewati Duat. Sesaat sebelumnya, kami tengah berdiri di alun-alun istana yang kosong. Kemudian, semuanya menjadi abu-abu dan berkabut.
Perutku terasa geli seolah aku sedang terjun bebas. Kami terlepas dari dunia manusia fana dan melewati gerbang besi serta batu yang keras, lalu memasuki museum. Ruangan Mesir berada di lantai dasar, persis seperti yang disampaikan Bes. Kami masuk ke dunia manusia lagi dan mendapati diri berada di tengah-tengah koleksi Mesir, sarkofagus-sarkofagus dalam lemari kaca, gulungan-gulungan hieroglif, patung-patung dewa dan Firaun. Tidak jauh berbeda dengan ratusan koleksi Mesir lain yang pernah kulihat, tetapi latarnya cukup mengesankan. Langit-langit berkubah menjulang di atas kami. Lantai pualamnya yang licin berpola putih abu-abu, membuat berjalan di atasnya serasa seperti berjalan di atas ilusi optik. Aku bertanya-tanya berapa banyak ruangan seperti ini di Istana Sart itu, dan apakah memang perlu waktu 11 hari untuk melihat semuanya. Kuharap Bes benar, bahwa pintu masuk rahasia ke Nome itu berada di suatu tempat dalam ruangan ini. Kami tidak punya waktu 11 hari untuk mencari. Dalam waktu kurang dari 72 jam, Apophis akan bebas. Aku ingat mata merah yang bercahaya di bawah kulit-kulit kumbang itu, kekuatan kekacauan yang begitu dahsyat sampai-sampai bisa melelehkan indera manusia. 3 hari lagi, makhluk itu akan terlepas ke dunia. Sadia memanggil tongkatnya dan mengacungkan benda itu ke arah kamera keamanan terdekat. Lensa kamera pecah dan mengeluarkan suara seperti alat pembunuh serangga. Bahkan, dalam situasi terbaik, teknologi dan sihir tidaklah akur. Salah satu mantra termudah di dunia adalah mantra untuk membuat kerusakan elektronik. Aku hanya harus melihat ponsel dengan cara yang aneh untuk membuatnya meledak. Dan, komputer. Tidak ada apa-apanya. Kubayangkan Sadia baru saja mengirimkan denyut sihir melalui sistem keamanan yang akan membakar semua kamera dan sensor di dalam jaringan. Meskipun begitu, ada jenis penjagaan lain, penjagaan sihir. Ku keluarkan sehelai kain linen hitam dan sepasang syapti lilin kasar dari dalam tasku. Ku bungkus syapti itu dengan kain dan kuucapkan kata perintahnya, IMUN. Hieroglif untuk sembunyikan itu berpijar sebentar di kain. Segumpal kegelapan mengembang dari bungkusan itu, seperti gumpalan tinta cumi-cumi. Kegelapan itu membesar sampai menyelubungi Sadie dan aku dalam gelembung kegelapan yang transparan. Kami bisa melihat menembus gelembung itu, tetapi kuharap tak ada yang bisa melihat ke dalamnya. Gumpalan itu tidak akan terlihat oleh siapapun di luar. Kau melakukannya dengan benar kali ini, kata Sadie. Kapan kau menguasai mantra ini? Wajahku mungkin memerah. Aku terobsesi menguasai mantra tidak kasat mata selama berbulan-bulan, sejak aku melihat Zia menggunakannya di Nome pertama. Sebenarnya aku masih secercah bunga api memercik dari selubung kabut itu seperti panah api mini. Aku masih belajar menguasainya. Sadia menghela napas. Ya, lebih baik daripada yang terakhir. Selubung kabutnya waktu itu terlihat seperti lampu lava. Dan, yang sebelumnya lagi, baunya seperti telur busuk. Bisakah kita lanjutkan saja? Tanyaku. Dari mana kita harus mulai? Mata Sadia terpaku ke salah satu pajangan. Dia melangkah mendekat dengan linglung. Sadie. Aku mengikutinya ke sebuah nisan batu kapur stela yang berukuran sekitar 60 x 90 cm. Deskripsi di sebelahnya tertulis dalam bahasa Rusia dan Inggris. Dari makam Ipi, si juru tulis, aku membacanya keras-keras. Bekerja di Istana Raja Tut. Kenapa? Kau tertarik? Oh. Bodohnya aku. Gambar di nisan itu menunjukkan almarhum si juru tulis tengah menghormati Anubis. Setelah bicara secara langsung dengan Anubis, Sadie pasti merasa aneh melihatnya berada di dalam sebuah lukisan pada makam berusia 3000 tahun, terutama ketika Anubis digambarkan dengan kepala jakal dan mengenakan rok. Walt menyukaimu. Aku tidak tahu mengapa aku menyemburkan kata-kata itu. Ini bukan waktu atau tempat yang tepat. Aku tahu aku tidak membantu Walt dengan berpihak kepadanya. Namun, aku mulai merasa kasihan kepada Walt setelah Bes mengusirnya dari limusin. Anak itu sudah jauh-jauh datang dari London untuk membantuku menyelamatkan Sadie, tetapi kami malah menurunkannya di Taman Istana Kristal seperti penumpang yang tidak dikehendaki. Aku agak marah kepada Sadie karena mendiamkan Walt dan naksir seberat itu kepada Anubis, yang 5000 tahun terlalu tua untuknya dan bahkan bukan manusia. Plus, cara Sadie mengabaikan Walt terlalu jelas mengingatkanku kepada cara Zia memperlakukanku pertama kali. Dan, mungkin, jika aku jujur kepada diri sendiri,
Aku juga marah kepada Sadie karena dia telah memecahkan masalahnya sendiri di London tanpa memerlukan bantuan kami. Wow. Kedengarannya sangat egois. Namun, kurasa itu benar. Menakjubkan betapa beragam cara seorang adik perempuan membuat kita jengkel pada satu waktu. Sadie tidak melepaskan pandangannya dari Stella itu. Carter, kau sama sekali tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak memberi Walt kesempatan, aku bersikeras. Apapun yang terjadi kepadanya, itu tak ada hubungannya denganmu. Sangat menenangkan, tapi bukan itu lagi pula, Anubis itu dewa. Kau tidak benar-benar berpikir Carter? Bentak Sadie. Mantra penyelubungku pasti sensitif terhadap emosi karena secercah bunga api keemasan mendedas dan meletup dari selubung kami yang tidak terlalu kasat mata. Aku memandangi batu itu bukan karena Anubis. Bukan? Bukan. Dan, aku jelas tidak mau berdebat denganmu mengenai Walt. Berbeda dengan yang mungkin kau kira, aku tidak menghabiskan seluruh waktuku untuk memikirkan cowok. Hanya sebagian besar waktumu. Sadie memutar bola matanya. Lihatlah nisan itu, otak udang. Ada garis tepi di sekelilingnya, seperti kosen jendela atau pintu, sambungku. Itu pintu palsu. Banyak makam yang memiliki pinggiran seperti itu. Itu seperti gerbang simbolik untuk basi orang mati, supaya bisa pulang pergi ke Duat. Sadie mengeluarkan tongkatnya dan menyusuri tepian Stella itu. Pria ini, E.T., adalah seorang juru tulis, yang merupakan kata lain untuk penyihir. Dia mungkin saja salah satu dari kita. Jadi, mungkin itu sebabnya batu ini bercahaya, Carter. Bagaimana kalau pintu palsu ini tidak palsu? Aku memandangi Stella itu dengan lebih cermat, tetapi aku tidak melihat cahaya apapun. Kupikir mungkin Sadie berhalusinasi akibat kelelahan atau terlalu banyak ramuan sihir dalam tubuhnya. Kemudian, Sadie menyentuhkan tongkatnya ke bagian tengah Stella dan mengucapkan kata perintah pertama yang kami pelajari, WP. Terbukalah. Sebuah hieroglif keemasan menyala pada batu itu. Nisan itu menyorotkan cahaya seperti proyektor film. Tiba-tiba saja, sebuah pintu seukuran normal berpendar-pendar di hadapan kami portal segi 4 yang menampilkan gambaran samar sebuah ruangan lain. Kutatap Sadie dengan takjub. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Tanyaku. Kau tak pernah bisa melakukannya sebelum ini. Sadie mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Dulu aku belum berusia 13 tahun. Mungkin itu sebabnya. Tapi, aku sudah 14 tahun. Aku memprotes. Dan, aku masih belum bisa melakukan itu. Anak perempuan dewasa lebih dulu. Kugertakkan gigiku. Aku benci bulan-bulan musim semi Maret, April, Mei karena sampai ulang tahunku tiba pada bulan Juni, Sadie bisa mengklaim hanya setahun lebih muda dariku. Setelah ulang tahun dia selalu bertingkah menyebalkan, seolah entah bagaimana dia berhasil menyusulku dan menjadi kakak perempuanku. Benar-benar mimpi buruk. Sadie menunjuk ke arah pintu yang bersinar. Kau duluan, kakak tersayang. Kaulah yang diselimuti selubung tak kasat mata yang berkelap-kelip. Sebelum ketenanganku hilang, aku melangkah memasuki portal itu. Aku nyaris jatuh dan membuat wajahku remuk. Sisi seberang portal itu adalah sebuah cermin yang tergantung 1,5 meter dari lantai. Aku menapaki sebilah papan di atas perapian. Kutangkap Sadie saat dia masuk, tepat waktu untuk mencegahnya terjungkal dari birai. Trims, bisiknya. Ada yang terlalu banyak membaca cerita Alice Through the Looking Glass. Aku mengira ruangan Mesir tadi sudah menakjubkan, tetapi ruangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ruangan ini. Desain-desain geometris berwarna tembaga berkilauan di langit-langit. Pualam tatahan berwarna putih dan emas membentuk pola segi 8 yang besar di lantai. Dengan diterangi lampu gantung yang menyala-nyala di atas, hiasan kerawang dari benang emas serta batu putih dan hijau berkilauan sedemikian terang, sampai-sampai mataku sakit. Kemudian, kusadari sebagian besar cahaya itu tidak berasal dari tempat lilin, melainkan dari penyihir yang sedang merapal mantra di ujung terjauh ruangan. Punggungnya menghadap kami, tetapi aku tahu itu adalah Vladimir Shikov. Persis seperti penggambaran Sadie, dia adalah pria kecil gemuk dengan rambut keriting abu-abu dan kemeja putih. Dia berdiri di dalam lingkaran perlindungan yang mendenyutkan cahaya hijau zamrud. Dia mengangkat tongkatnya, dan ujung tongkat menyala seperti api las.
Di sebelah kanannya, persis di luar lingkaran, berdirilah sebuah vas hijau seukuran pria dewasa. Di sebelah kirinya, menggeliang-geliut dalam kekangan rantai emas, adalah makhluk yang kukenali sebagai iblis. Iblis itu memiliki tubuh seperti manusia dengan kulit keunguan penuh bulu, tetapi sebagai ganti kepala, sebuah kotrek, alat pembuka sumbat botol, menjulur di antara kedua bahunya. Ampun! Iblis itu menjerit dengan suara yang parau dan lemah. Jangan bertanya kepadaku bagaimana iblis berkepala kotrek bisa menjerit, tetapi suara itu berkumandang dari pembuka botol itu, seolah benda tersebut adalah sebuah garpu tala raksasa. Vlad Menshikov terus merapal mantra. Vas hijau mendenyut-denyutkan cahaya. Sadie menyikutku dan berbisik, lihat. Ya, aku balas berbisik, semacam ritual pemanggilan. Bukan, desis Sadie. Lihat di sana, dia menunjuk ke sebelah kanan kami. Di sudut ruangan, 6 meter dari papan perapian, terdapat sebuah meja kayu mahoni bermodel kuno. Sadie sudah memberitahuku mengenai petunjuk Anubis, kami harus mencari meja Menshikov. Bagian kitab Ra yang berikutnya berada di laci atas. Mungkinkah itu benar-benar meja yang dimaksud? Sepertinya terlalu mudah. Sepelan mungkin, Sadie dan aku turun dari papan perapian dan merayap di sepanjang dinding. Aku berdoa semoga selubung tak kasat mata ini tidak akan meletupkan kembang api lagi. Kami sudah setengah jalan menuju meja itu ketika Vlad Menshikov selesai merapal mantra. Dia memukulkan tongkatnya ke lantai, dan benda itu tegak menancap di sana, ujungnya masih menyala-nyala dengan suhu sejuta derajat. Dia memutar kepalanya sedikit, dan aku melihat kilauan kacamata hitamnya yang berbingkai putih. Dia menggeledah saku-saku mantelnya sementara vas hijau besar itu berpendar-pendar dan si iblis berteriak-teriak dalam keadaan dirantai. Jangan ribut, ajal untuk gabus, omel Menshikov. Suaranya bahkan lebih parau daripada yang digambarkan Sadie, seperti seorang perokok berat berbicara dari balik bilah-bilah kipas angin. Kau tahu aku perlu korban untuk memanggil dewa sebesar itu. Sama sekali bukan persoalan pribadi. Sadie mengerutkan kening dan berujar tanpa suara, dewa besar. Ku gelengkan kepala, bingung. Dewan kehidupan tidak mengizinkan manusia memanggil dewa. Itulah alasan utama Desjardins membenci kami. Menshikov seharusnya adalah teman baik Desjardins. Jadi, apa yang sedang dia lakukan? Melanggar aturan? Sakit. Erang iblis malang itu. Sudah melayani Anda selama 50 tahun, Tuan. Tolonglah. Nah, kata Menshikov tanpa selintas pun rasa simpati, aku harus menggunakan kutukan. Hanya bentuk pemusnahan yang paling menyakitkan yang akan memunculkan cukup energi. Dari saku mantelnya, Menshikov mengeluarkan sebuah alat pembuka sumbat biasa dan potongan keramik yang dipenuhi hieroglif berwarna merah. Dia mengangkat kedua benda tersebut dan mulai merapal mantra lagi. Kau kuberi nama ajal untuk sumbat, pelayan Vladimir, dia yang bergerak-gerak pada malam hari. Saat nama-nama si iblis diucapkan, rantai sihir tadi mengepulkan asap dan semakin mengencang di seputar tubuh si iblis. Menshikov memegang pembuka sumbatnya di atas nyala api tongkatnya. Si iblis menggelepar-gelepar dan meraung. Saat alat pembuka sumbat yang lebih kecil berubah menjadi merah panas, tubuh iblis itu mulai mengeluarkan asap. Aku menyaksikannya dengan penuh ketakutan. Aku tahu tentang sihir simpati, tentu saja. Intinya adalah membuat sesuatu yang berukuran kecil memengaruhi sesuatu yang berukuran besar dengan mempertautkan keduanya. Semakin mirip keduanya seperti pembuka sumbat botol dengan iblis itu semakin mudah ditautkan. Boneka Voodoo juga bekerja berdasarkan teori yang sama. Akan tetapi, kutukan adalah hal yang serius. Niatnya adalah menghancurkan sesuatu secara total, menghapuskan keberadaan bentuk fisik dan bahkan namanya. Diperlukan sihir yang serius untuk melakukan mantra semacam itu. Jika dilakukan dengan keliru, kutukan itu bisa menghancurkan si perapal mantra. Namun, jika dilakukan dengan benar, sebagian besar korbannya tidak punya peluang selamat. Manusia biasa, penyihir, hantu, bahkan iblis bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Kutukan mungkin tidak menghancurkan kekuatan besar seperti dewa, tetap saja itu seperti meledakkan bom nuklir di depan muka mereka. Mereka akan diledakkan dan ditenggelamkan begitu dalam kelubuk duat, sehingga mungkin tidak akan pernah kembali. Vlad Menshikov merapal mantra itu seolah dia melakukannya setiap hari. Dia terus merapal seiring melelehnya pembuka sumbat botol, dan iblis tadi ikut meleleh bersamanya.
Menshikov menjatuhkan pecahan tembikar ke lantai. Hieroglif merah memunculkan semua nama si iblis yang beragam. Dengan satu kata terakhir penuh kekuatan, Menshikov menginjak pecahan tembikar dan meremukkannya hingga hancur berkeping-keping. Ajal bagi Sumbat pun lenyap, lengkap dengan seluruh rantainya. Biasanya, aku tidak merasa kasihan kepada makhluk-makhluk dunia bawah, tetapi mau tak mau aku merasa ada yang menyumbat di tenggorokanku. Aku tidak percaya betapa santainya Menshikov menghabisi pelayannya hanya untuk memperkuat mantra yang lebih besar. Begitu iblis tersebut lenyap, api di tongkat Menshikov pun padam. Hieroglif-hieroglif menyala di sekitar lingkaran pemanggilan. Botol hijau besar itu bergetar dan sebuah suara menggelegar dari dalamnya. "Halo, Vladimir. Lama tidak jumpa." Sadie menarik napas mendadak. Aku harus menutup mulut Sadie untuk mencegahnya berteriak. Kami berdua mengenali suara itu. Aku ingat betul suara itu dari petualangan kami di Piramida Merah. Set. Menshikov bahkan tidak tampak letih setelah melakukan pemanggilan. Dia terdengar sangat tenang untuk seseorang yang sedang berbicara dengan dewa kejahatan. Kita perlu bicara. Sadie menyingkirkan tanganku dan berbisik, apa dia sudah gila? Meja, aku berkata. Gulungan. Keluar dari sini. Sekarang. Sekali ini, Sadie tidak membantah. Dia mulai mengeluarkan perbekalan dari dalam tasnya. Sementara itu botol hijau besar tadi bergoyang-goyang seolah Set sedang berusaha menjungkirkannya. Vas Malakith? Sang dewa terdengar marah. Yang benar saja, Vladimir. Kukira kita lebih akrab daripada itu. Tawa Menshikov terdengar seperti orang yang sedang menelan seekor kucing. Sangat bagus untuk mengekang jiwa-jiwa jahat, ya. Dan, ruangan ini mengandung lebih banyak malakith daripada semua tempat lain di bumi ini. Sarina Alessandra sangat bijaksana membangun ruangan seperti ini untuk ruang tamunya. Botol itu berdenting. Tapi, di sini berbau seperti koin lama dan terlalu dingin. Pernahkah kau terjebak dalam botol malakith, Vlad? Aku bukan jin. Aku akan lebih banyak bicara kalau kita bisa duduk berhadapan muka, barangkali sambil minum teh. Kurasa tidak, kata Menshikov. Sekarang, kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Oh, baiklah, sahut Set. Aku suka Brazil untuk Piala Dunia. Aku menyarankan berinvestasi dalam bentuk platinum dan saham usaha kecil. Sementara nomor keberuntunganmu minggu ini adalah 2, 13 bukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bentak Menshikov. Sadie mengambil segumpal lilin dari tasnya dan bekerja dengan kalap, membuat bentuk hewan. Aku tahu dia hendak mengetes apakah meja itu mengandung pertahanan sihir. Dia lebih mahir dalam mantra jenis itu daripada aku, tetapi aku tidak yakin bagaimana dia akan melakukannya. Sihir Mesir lumayan tidak berbatas. Selalu ada ribuan cara yang berbeda untuk menyelesaikan suatu tugas. Triknya adalah kreatif dengan perbekalan kita dan memilih cara yang tidak akan membuat kita terbunuh. Kau akan memberitahuku apa yang perlu ku ketahui, tuntut Menshikov, atau botol itu akan menjadi semakin tidak nyaman. Vladimir yang terhormat. Suara Set dipenuhi rasa geli yang keji. Yang perlu kau ketahui mungkin sangat berbeda dengan yang ingin kau ketahui. Tidakkah kecelakaan nahas yang kau alami mengajarkan hal itu kepadamu? Menshikov menyentuh kacamata hitamnya, seolah memastikan benda itu tidak terlepas jatuh. Kau akan memberitahuku mantra pengikat untuk Apopis, katanya dengan nada tegas. Kemudian, kau akan memberitahuku cara menetralkan sihir pada rumah Brooklyn. Kau mengenal pertahanan Kane lebih baik daripada siapapun. Begitu aku menghancurkan Kane, tidak akan ada lagi yang menentangku. Ketika makna dari kata-kata Menshikov mulai kusadari, gelombang kemarahan nyaris membuatku tersandung. Kali ini, Sadie yang harus membekap mulutku. Tenang. Bisik Sadie, kau akan membuat selubung tak kasat matamu meletup-letup lagi. Kudorong tangannya menjauh, lalu mendesis, tapi, dia ingin membebaskan Apopis. Aku tahu. Dan menyerang Amos aku tahu. Jadi, bantu aku mendapatkan gulungan keparat itu dan mari kita keluar dari sini. Dia meletakkan hewan lilinnya di atas meja seekor anjing, kukira dan mulai menuliskan hieroglif di punggung anjing itu dengan grip semacam anak batu tulis. Aku menghela napas gemetar. Sadie memang benar, tetapi tetap saja Menshikov bicara tentang membebaskan Apopis dan membunuh paman kami. Penyihir macam apa yang membuat perjanjian dengan Set? Kecuali Sadie dan aku. Situasi kami berbeda.
Tawa Seth menggema di dalam vas hijau itu. Jadi, cara mengikat Apophis dan rahasia rumah Brooklyn. Hanya itu, Vladimir. Aku penasaran apa pendapat Tuanmu Desjardins kalau dia mengetahui rencanamu yang sebenarnya, dan teman-teman macam apa yang kau miliki. Menshikov merenggut tongkatnya. Ujung berukir ular itu menyala lagi. Hati-hati dengan ancamanmu, Hari Iblis. Botol itu bergetar. Di seluruh ruangan, lemari-lemari kaca bergetar. Tempat lilin bergemerencing laksana genta angin seberat 3 ton. Aku melemparkan tatapan panik kepada Sadie. Apakah dia baru saja nama rahasia Seth? Sadie membenarkan, masih menulisi anjing lilinnya. Bagaimana aku tidak tahu, Charter? Sekarang, diamlah. Nama rahasia dewa mengandung berbagai macam kekuatan. Nama itu seharusnya tak bisa diketahui. Untuk mengetahuinya, kita tak bisa sekadar mendengar nama itu disebutkan oleh sembarang orang. Kita harus mendengarnya langsung dari dewa itu sendiri, atau dari orang yang terdekat di hatinya. Begitu kita mendapatkannya, nama itu memberi kita pengaruh besar terhadap dewa itu. Sadie mengetahui nama rahasia Seth pada petualangan kami Natal silam, tetapi bagaimana Menshikov bisa mendapatkannya? Di dalam botol, Seth menggeram marah. Aku benar-benar benci nama itu. Kenapa bukan hari yang cerah saja? Atau malaikat maut merah yang keren? Itu cukup bagus. Sudah cukup buruk ketika hanya kau yang mengetahuinya, Vlad. Sekarang, aku juga harus mengkhawatirkan si anak perempuan Kane itu layani kami, kata Menshikov, maka keluarga Kane akan dihancurkan. Kau akan menjadi letnan Apophis yang dihormati. Kau bisa membangun kuil lagi, yang bahkan lebih megah daripada piramida merah. Ya, kata Seth, mungkin kau belum sadar, tapi aku kurang cocok dengan konsep menjadi orang nomor 2. Sementara Apophis, dia bukan jenis dewa yang tidak keberatan kalau ada dewa lain mendapat perhatian. Kami akan membebaskan Apophis dengan atau tanpa bantuanmu, Menshikov memperingatkan. Pada saat Equinox, dia pasti akan bangkit. Tapi, kalau kau membantu kami mewujudkan hal itu lebih cepat, kau akan diberi ganjaran. Pilihanmu yang lain adalah kutukan. Oh, aku tahu itu tidak akan menghancurkanmu secara total, tapi dengan nama rahasiamu, aku bisa mengirimmu ke jurang tanpa dasar selama ribuan tahun, dan rasanya akan sangat menyakitkan. Kau kuberi waktu 30 detik untuk memutuskan. Aku menyikut Sadie. Cepatlah. Sadie mengetuk si anjing lilin, dan benda itu berubah menjadi hidup. Ia mulai mengendus-endus di sekeliling meja, mencari perangkap sihir. Di dalam botol, Seth mendesah. Ya, Vladimir, kau memang tahu cara membuat tawaran yang menarik. Pengikatan Apophis katamu. Ya, aku hadir ketika Ra melempar ular itu ke dalam penjara kumbang. Kurasa aku dapat mengingat bahan-bahan yang dia gunakan untuk membuat ikatan. Sungguh hari yang hebat waktu itu. Aku mengenakan pakaian merah, kurasa. Pada pesta kemenangan, mereka menyajikan belalang panggang madu yang paling enak waktumu tinggal 10 detik, kata Menshikov. Oh, aku akan bekerja sama. Kuharap kau sudah menyiapkan sebatang pena dan kertas. Daftar bahannya agak panjang. Mari kita lihat bahan dasar apa yang digunakan Ra. Kotoran kelelawar. Lalu, ada kodok kering, tentu saja. Lalu, Seth mulai menyebutkan bahan-bahan dengan cepat, sementara anjing lilin Sadie mengendus-endus di sekitar meja. Akhirnya, anjing itu menggeletak di atas pengering tinta dan tidur. Sadie mengerutkan kening ke arahku. Tidak ada jebakan. Ini terlalu mudah, aku balas berbisik. Sadie membuka laci bagian atas. Gulungan papirus itu ada di sana, bentuknya persis seperti yang kami temukan di Brooklyn. Sadie menyelipkan benda itu ke dalam tasnya. Kami sudah setengah jalan kembali ke perapian ketika Seth mengejutkan kami. Dia sedang menyebutkan daftar bahan-bahan yang tak masuk akal, dan kulit ular. Ya, 3 kulit ular berukuran besar, dengan taburan saus pedas kemudian dia berhenti mendadak, seolah mendapat pemahaman baru. Dia berbicara dengan suara yang jauh lebih lantang, berseru ke seberang ruangan. Bagus juga kalau ada korban persembahan. Mungkin penyihir muda idiot yang tak bisa merapalkan mantra tak kasat mata dengan benar, seperti Charter Kane di sebelah sana. Aku membeku. Vladimir Menshikov berbalik, dan kepanikanku menjadi terlalu besar untuk tetap mengontrol selubung tak kasat mata. Setengah lusin bunga api keemasan meletup diiringi bunyi wii yang nyaring dan ceria. Menshikov menatap tepat ke arahku.
Wah, betapa baik kalian datang sendiri. Bagus, Seth. Seth bertanya tanpa dosa. Apa kita kedatangan tamu? Seth? Geram Sadie. Aku akan menendang BMU untuk itu. Jadi, bantu aku. Suara di dalam botol terkesiap. Sadie Kane? Betapa menyenangkan. Sayang aku terperangkap dalam botol ini dan tidak seorang pun mau melepaskanku. Petunjuknya tidak terlalu samar, tetapi tentunya dia tidak berpikir kami akan membebaskannya setelah dia membuka penyamaran kami. Sadie menghadap Menshikov, tongkat sihir dan tongkatnya sudah siap. Kau bekerja dengan Apophis. Kau berada di pihak yang salah. Menshikov melepas kacamatanya. Kedua matanya berupa dua lubang penuh jaringan bekas luka, kulit yang terbakar, dan kornea yang berkilat-kilat. Percayalah kepadaku, itu cara yang paling tidak menjijikkan untuk menggambarkannya. Pihak yang salah? Tanya Menshikov. Nak, kau sama sekali tidak memahami kekuatan apa yang tengah bekerja. 5.000 tahun silam, para pendeta Mesir meramalkan bagaimana dunia akan berakhir. Ra akan menjadi tua dan letih, lalu Apophis akan melahapnya dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Kekacauan akan berkuasa selamanya. Sekarang, waktunya sudah tiba. Kalian tidak bisa menghentikannya. Kalian hanya bisa memilih apakah akan dihancurkan, atau tunduk kepada kekuatan kekacauan dan selamat. Benar, Seth menimpali. Sayang aku terperangkap dalam botol ini. Kalau tidak, aku mungkin bisa ikut memihak dan membantu seseorang. Tutup mulutmu, Seth. Bentak Menshikov. Tidak ada yang cukup gila untuk mempercayaimu. Dan, kalian, anak-anak, kalian jelas bukan ancaman seperti yang kubayangkan. Baguslah, ujarku. Jadi, bolehkah kami pergi? Menshikov tertawa. Apakah kalian akan mendatangi Desjardins dan memberitahukan apa yang kalian dengar kepadanya? Dia tidak akan percaya kepada kalian. Dia akan mengadili kalian, kemudian mengeksekusi kalian. Tapi, aku akan menghindarkan kalian dari penghinaan itu. Aku akan membunuh kalian saat ini juga. Betapa menyenangkan, kata Seth. Andai aku bisa melihatnya, tapi aku terjebak dalam botol ini. Aku mencoba berpikir. Menshikov masih berada di dalam lingkaran perlindungan, yang berarti dia punya keuntungan pertahanan yang sangat besar. Aku tidak yakin apakah aku bisa membobolnya, meskipun seandainya aku bisa memanggil avatar tempur. Sementara itu, Menshikov punya cukup waktu menimbang-nimbang berbagai cara untuk menghancurkan kami. Apakah dia akan meledakkan kami dengan sihir elemen? Mengubah kami menjadi serangga. Dia melemparkan tongkatnya ke lantai, dan aku menyumpah. Melemparkan tongkat mungkin terkesan seperti isyarat menyerah, tetapi dalam sihir Mesir, itu pertanda buruk. Itu biasanya berarti hei, aku akan memanggil makhluk besar ganas untuk membunuhmu sementara aku berdiri aman di dalam lingkaranku dan tertawa. Seperti dugaanku, tongkat Menshikov mulai menggeliat dan bertambah besar. Bagus sekali, pikirku. Lagi-lagi ular. Namun, ada yang salah dengan ular ini. Sebagai ganti ekor, ular ini memiliki kepala di kedua ujung tubuhnya. Awalnya, kukira kami mendapat keberuntungan, dan Menshikov telah memanggil monster yang mengidap cacat genetis langka sejak lahir. Namun, tidak lama kemudian, muncullah 4 kaki naga pada tubuh ular itu. Tubuhnya membesar sampai seukuran kedai minum, melengkung seperti huruf U, dengan sisik merah dan hijau serta kepala ular derik di kedua sisi. Makhluk itu mengingatkanku kepada hewan berkepala 2 dalam cerita Dr. Dolittle. Kau tahu, kan si Pusmipulyu? Hanya saja, Dr. Dolittle tidak akan pernah mau bicara dengan makhluk yang ini dan, kalaupun bicara, makhluk ini barangkali hanya akan berkata halo, aku akan memakanmu. Kedua kepalanya menoleh ke arah kami dan mendesis. Aku benar-benar sudah terlalu banyak bertemu ular selama seminggu ini, gumamku. Menshikov tersenyum. Ah, tapi ular adalah keahlianku, Charter Kane. Dia menyentuh sebuah liontin perak yang tergantung di dasinya jimat yang berbentuk seperti ular. Dan, hewan yang ini adalah favoritku, Cesuheru. 2 mulut kelaparan yang perlu diberi makan. 2 anak yang menyusahkan. Sempurna. Sadie dan aku saling pandang. Kami mengalami momen ketika kami bisa membaca ekspresi satu sama lain dengan tepat. Kami berdua tahu kami tak bisa mengalahkan Menshikov.
Dia akan membiarkan si ular Pusmipulyu membuat kami kelelahan, dan jika kami bisa selamat dari itu, dia akan menghancurkan kami dengan hal lain. Pria ini sudah profesional. Kami akan mati atau tertangkap, dan Bes sudah memperingatkan kami agar jangan sampai tertangkap hidup-hidup. Setelah melihat apa yang terjadi pada iblis ajal untuk Sumbat, aku menganggap serius peringatan Bes. Supaya selamat, kami harus melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang begitu membahayakan diri kami sendiri sehingga tidak akan diduga oleh Menshikov. Kami harus mendapatkan bantuan dengan segera. Haruskah aku melakukannya? Tanya Sadie. Lakukan saja, aku menyetujui. Si Chasuheru memamerkan taringnya yang basah menetes-netes. Kau tidak akan menduga makhluk yang tidak punya ekor bisa bergerak begitu cepat, tetapi makhluk itu melekukan kedua kepalanya ke arah kami seperti ladam kuda raksasa dan menyerang. Aku menarik pedangku. Sadie lebih cepat. Dia menudingkan tongkatnya ke arah botol malakit set dan meneriakkan kata perintah favoritnya, Hadi. Aku sempat takut mantranya tidak bekerja. Sadie belum mencoba mantra penghancur sejak dia memisahkan diri dari ISIS. Namun, persis sebelum monster itu mencapaiku, botol hijau tadi pecah berkeping-keping. Menshikov berteriak, "Nyet!" Badai pasir meledak di ruangan itu. Angin yang panas mendorong Sadie dan aku ke perapian. Sebuah dinding pasir merah menghantam Chasuheru dan menerbangkannya ke samping mengenai sebuah tiang malakit. Vlad Menshikov terledakkan keluar dari lingkaran perlindungannya dan kepalanya menghantam sebuah meja. Dia ambruk ke lantai, pasir merah berputar-putar di atasnya sampai seluruh tubuhnya terbenam. Ketika badai mereda, sesosok pria yang mengenakan setelan sutra berwarna merah berdiri di depan kami. Kulitnya sewarna minuman Kool-Aid rasa ceri, rambut di kepalanya terpangkas licin, janggutnya berwarna hitam, dan mata hitamnya yang berkilauan dihiasi celak. Dia terlihat seperti iblis Mesir yang siap menghabiskan malam di kota. Dia menyeringai dan membentangkan tangannya seperti memberi isyarat, inilah aku. Ini lebih baik. Terima kasih, Sadie Kane. Di sebelah kiri kami, Chasuheru mendesis dan menggelepar-gelepar, berusaha berdiri kembali dengan kakinya. Gundukan pasir merah yang menutupi Vlad Menshikov mulai bergerak. Lakukan sesuatu, Hari Iblis. Sadie memerintah. Singkirkan mereka. Seth mengernyit. Tak perlu sampai menyebut nama. Mungkin kau lebih suka malaikat maut merah yang keren? Tanyaku. Seth membuat bentuk bingkai dengan jari-jarinya, seolah membayangkan nama itu tertera pada SIM-nya. Ya, itu bagus, bukan? Chasuheru terhuyung-huyung bangkit. Monster itu menggelengkan kedua kepalanya dan menatap tajam ke arah kami, tetapi tampaknya ia tidak menghiraukan Seth, meski Seth-lah yang membantingnya ke dinding. Warnanya bagus, bukan? Tanya Seth, spesimen yang cantik. Bunuh saja. Teriakku. Seth tampak terperangah. Oh, aku tak bisa melakukan itu. Aku sangat suka ular. Lagi pula, Dem akan menghukumku. Apem? Tanyaku. Dewa-dewa untuk perlakuan etis terhadap monster. Kau cuma mengarang. Aku berteriak. Seth menyeringai. Tetap saja, aku khawatir kalian harus menangani sendiri si Chasuheru. Monster itu mendesis ke arah kami, yang mungkin berarti, asyik. Aku mengangkat pedangku untuk mencegahnya mendekat. Gundukan pasir merah bergerak-gerak. Wajah linglung Menshikov menyembul dari bagian atasnya. Seth menjentikkan jari, dan sebuah pot keramik besar muncul di udara, pecah berkeping-keping di atas kepala si penyihir. Menshikov melesak lagi ke dalam pasir. Aku akan tetap di sini menghibur Vladimir, kata Seth. Tidak bisakah kau mengutuknya atau apa? Desak Sadie. Oh, andai aku bisa. Sayangnya, gerakku terbatas kalau seseorang memegang nama rahasiaku, terutama ketika mereka telah memberiku perintah spesifik untuk tidak membunuh mereka. Dia memandang dengan sorot mata menuduh ke arah Sadie. Bagaimanapun, aku mungkin bisa memberi kalian waktu beberapa menit, tapi Vlad akan sangat marah saat dia sadar nanti. Jadi, aku akan buru-buru kalau jadi kalian. Semoga berhasil bertahan hidup. Dan, semoga berhasil memakan mereka, Chasuheru. Aku ingin mencekik Seth, tetapi kami punya masalah yang lebih besar. Seolah disemangati oleh kata-kata Seth, Chasuheru menyerbu ke arah kami. Sadie dan aku berlari ke arah pintu terdekat.
Kami berlari melintasi istana musim dingin sementara suara tawa Seth menggema di belakang kami.